Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ulinuha dengan NIM 075. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan ke-10 yakni manajemen penjualan. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus yang terdapat di Korea, yakni kasus Outback Steakhouse saat masuk ke pasar Korea Selatan. Usaha ini membawa konsep restoran dari luar tetapi tetap menyesuaikannya dengan kondisi lokal negaranya. Nah, terdapat kunci sukses dari usaha ini. Pertama, mereka tidak mengatur semuanya dari pusat, tapi memberi kebebasan pada tim lokalnya. Kedua, mereka itu melakukan pelatihan secara intensif agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Ketiga, mereka menyesuaikan produk dengan selera masyarakat Korea. Nah, mereka itu mempunyai strategi namanya desentralisasi, yakni mereka merekrut tenaga kerja secara lokal dari negara tersebut karena orang lokal lebih memahami kebiasaan, selera, dan cara berinteraksi dengan konsumen. Kemudian mereka membagi peran secara jelas. Ada pihak yang fokusnya di strategi ekspansi seperti membuka cabang, ada yang fokusnya pada segi operasionalnya seperti pelayanan dan pemasarannya. Dan hasilnya dinilai bisa lebih cepat dan sesuai dengan kondisi pasar yang dituju oleh perusahaan tersebut. Nah, ini penting dalam penjualan, yakni kecepatan respon terhadap pasar itu. Selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan dalam menggunakan tenaga penjualan. Di antaranya bagaimana konsumen akan dari studi kasus tersebut kita tarik teorinya bahwa strateginya itu dinilai cukup baik karena mengandung pertimbangan bagaimana konsumen akan membeli barang atau jasa yang kita tawarkan, terus berapa harganya, apakah lama siklusnya sesuai yang diharapkan. Nah, sebagai pelaku usaha, kita tidak selalu menggunakan tenaga penjualan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kalau produk kita sederhana, murah, dan mudah dipahami, biasanya itu konsumen bisa langsung membeli tanpa bantuan. Tapi kalau produk kita itu mahal, terlalu kompleks, kayak alat-alat teknologi dan sejenisnya, maka tenaga penjual itu sangat dibutuhkan untuk menjelaskan dan meyakinkan si konsumen. Misalnya, jualan makanan ringan mungkin tidak butuh sales, tapi kalau menjual sistem software atau alat-alat pertanian dan sejenisnya, itu jelas butuh kalau bisa yang menjelaskan manfaat dan cara penggunaannya. Nah, dari situ ada jenis-jenis tenaga penjualan. Dalam praktiknya ada beberapa model tenaga penjualan yang bisa kita pilih. Kita bisa menjual langsung ke konsumen, misalnya melalui toko atau online shop. Kita juga bisa menggunakan sistem reseller atau distributor untuk memperluas lebih jangkauan produk kita.
Ada juga yang disebut value add reseller, yaitu pihak yang tidak hanya menjual tapi juga menambahkan layanan seperti instalasi atau konsultasi. Contohnya kalau kita mau jual bibit jamur, ada reseller yang hanya menjual ulang, tapi juga ada yang sekaligus memberikan pelatihan cara budidayanya. Nah, itu termasuk nilai unik sendiri, ada value add reseller karena memberikan nilai tambah. Selanjutnya ada teknik menarik perhatian reps. Reps ini artinya perwakilan penjualan. Jadi kalau kita bekerja sama dengan perwakilan penjualan, tantangannya adalah bagaimana membuat mereka mau fokus menjual produk kita. Caranya, pertama produk kita itu harus mudah dijual, jangan terlalu rumit. Yang kedua, memberikan insentif yang menarik, misalnya komisi yang lebih besar jika targetnya tercapai. Ketiga, buat produk kita itu bisa dijual bersamaan dengan produk lain. Misalnya, kamu jual media tanam jamur. Itu bisa dijual bersamaan dengan bibit atau alat yang mendukung perkembangan bibit tersebut. Dan yang paling penting, bangun hubungan yang baik karena dalam dunia penjualan, hubungan personal itu seringkali lebih berpengaruh daripada sistem. Selanjutnya ada kompensasi. Dalam manajemen penjualan, sistem kompensasi itu sangat penting. Kalau tenaga penjual merasa usahanya nggak dihargai, maka mereka itu kehilangan motivasi. Makanya mereka ada sistem yang seimbang antara gaji tetap dan insentif. Semakin besar penjualan yang mereka hasilkan, semakin besar juga reward yang harus mereka dapatkan. Contohnya selain gaji pokok, bisa diberikan bonus jika sesuai dan mencapai target bulanan. Nah, hal ini akan mendorong mereka agar lebih aktif dan berusaha lebih keras dalam menjual produk. Sebagai kesimpulannya, intinya manajemen penjualan itu bukan soal hanya menjual produk, tapi bagaimana kita mengelola orang, strategi yang diterapkan, dan proses penjualan itu bisa lebih optimal lagi. Ketika strategi sudah tepat, tenaga penjualan termotivasi, dan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, maka penjualan akan meningkat secara alami. Kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.